Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Persatuan Islam Bandung, Prodi Informatika semester 1 kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Ibu Nunung Nurjana MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi operator dalam pemrograman. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul operator dalam pemrograman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul operator dalam pemrograman. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kami diharapkan mampu memahami pengertian operator. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis operator. Yang ketiga, memahami contoh penggunaan operator dalam pemrograman. Untuk materi yang pertama adalah pengertian operator. Operator adalah simbol khusus yang memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Contoh sederhana operator, bayangkan kamu sedang mengerjakan soal matematika. Contohnya, 9 dibagi 7. Angka 9 dan 7 di sini adalah operan, sedangkan simbol pembagian di sini adalah operator. Sama halnya dalam pemrograman, operator memberi instruksi pada komputer, misalnya untuk menjumlahkan, membandingkan, atau menggabungkan data. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang jenis-jenis operator. Operator yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk mengoperasikan data-data numerik, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Seperti yang dapat kita lihat, simbol ini simbol yang pertama berfungsi sebagai pemangkatan. Contohnya 2 pangkat 10, maka hasilnya adalah 1024. Yang kedua, simbol bintang berfungsi sebagai perkalian. Contohnya 5 dikali 2, maka hasilnya adalah 10. Yang ketiga, simbol slash atau pembagian. Contohnya 5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2,5. Yang keempat, simbol pembagian integer. Contohnya 5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya, simbol modulus atau sisa pembagian. Contohnya 5 modulus 2, maka hasilnya adalah 1. Simbol selanjutnya adalah simbol plus. Berfungsi sebagai penjumlahan. Contohnya 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 7. Yang terakhir adalah simbol minus. Berfungsi sebagai pengurangan. Contohnya 5 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 3. Dan sekarang masuk ke bagian operator relasi atau bisa disebut juga operator perbandingan. Nah, di sini si operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai yang hasilnya true and false, true ataupun false. Nah, langsung aja ke sini ya ke contoh perbandingan, operator perbandingan ataupun operator relasi. Dan di sini ada 5 ini ya, 5 kondisi. Yang pertama itu ada operator relasi sama dengan tandanya seperti ini. Ya, sama dengan, seperti contoh di hari-hari itu tandanya sama dengannya 2. Nah, contoh di sini namanya sama dengan, dan ini logonya, logo operator relasinya. Terus di sini ada contoh di sini misal 5 sama dengan 5, karena di sini akan menghasilkan untuk membandingkan dua nilai true atau false. Nah, karena di sini 5 sama dengan 5 itu kan hasilnya true ya. Nah, berarti ini bisa disebut juga benar untuk nilai 5 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan
5 sama dengan 3. Nah itu hasilnya false karena salah gitu ya. Karena 5 itu sama dengan 3. Nah itu salah nilainya. Kita lanjut ke namanya tidak sama dengan. Nah tidak sama dengan itu logonya menggunakan tanda seru sama dengan. Nah untuk contohnya adalah 5 tidak sama dengan 5 tidak sama dengan 3. Nah itu memang betul, jadi nilainya true. Betul. Terus betul Bang? Betul. Betul. Lanjut ke lebih besar. Nah, lebih besar di sini dicontohkan dengan logonya panah ke sebelah kanan. Oh iya benar, panah ke sebelah kanan. Dan kalau kita lihat contoh, 5 lebih besar dibanding 3. Itu nilainya true. Benar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ganti di sini 5 lebih besar dari 7. Nah, itu berarti salah. Kondisinya berarti false. Dan di sini lanjut ke nilai lebih kecil. Lebih kecil ditandai dengan logo atau tanda panah yang mengarah ke sebelah kiri. Dan untuk contohnya adalah 5 lebih kecil dari 3. Nah, ini yang salah. False, karena 5 itu lebih besar dari 3 harusnya. Lanjut ke tanda atau nama relasi, operator relasi lebih besar atau sama dengan. Nah ini, lebih besar, jadi lebih besar atau sama dengan. Nah ini contohnya, 5 lebih besar sama dengan 5. Berarti nilainya adalah benar. Kalau misalkan 5 lebih besar atau sama dengan 4, nah itu harusnya nilainya false karena 5 itu tidak lebih besar dari angka 4. Lanjut ke yang terakhir ya. Di sini ada lebih kecil atau sama dengan, ditandai dengan tanda lebih kecil atau tanda panah ke sebelah kiri dan sama dengan. Nah untuk contohnya adalah 5 lebih kecil atau sama dengan 3. Nah ini nilainya false karena 3 itu lebih kecil dari 5 harusnya, bukan 5 lebih kecil sama atau sama dengan 3. Nah ini terkait atau logika di sini digunakan untuk menilai true atau false. Nah di sini ada 3 operator logika utama ya yang sering dipakai. Yang pertama ada and, terus ada or sama not. Nah kalau misalkan and bisa disebut juga dan, semua harus nilai true. Jadi ada 2 nilai dan semua nilai itu harus bernilai true. Contohnya ini, berarti outputnya atau hasilnya adalah false karena di sini ada nilai true sama false dan false. Dan syarat jadi nilainya operator n itu harus ada hasil ini semua harus nilai true. Jadi di sini makanya nilainya false karena salah satu bernilai false. Lanjut ke gerbang logika OR. Kalau bisa disebut juga sebagai atau. Jadi di sini beda. Kalau di sini harus semua nilainya true. Nah kalau OR ini harus minimal 1 true. Nah contohnya ini true or false. Berarti satu nilai true dan atau satunya lagi nilai false. Jadi dia masuk ke syarat minimal 1 true. Jadi di sini nilainya true. Terus di sini ada not atau negasi gitu ya, kebalikan dari true jadi false dan sebaliknya dari false jadi true. Jadi kebalikan dari nilai booleans. Bisa baik, bisa benar atau salah, ataupun true and false. Kita coba lanjut ke, nah di gerbang logika ini juga dia memiliki nilai kebenaran atau tabel kebenaran. Dan tadi ada 3 gerbang ya yang dipakai, and, or sama not. Jadi di sini ada, nanti bakal dijelaskan ada 3 tabel kebenaran. Nah yang pertama di sini tabel kebenaran untuk logika n. Nah di sini ada 2
ada dua variabel gitu ya, A dan B, dan setiap variabel memiliki nilai. Dan di sini ada outputnya atau hasilnya. Di sini mempunyai contoh ada nilai A itu true dan B true, dan hasilnya atau output dari A and B adalah true. Terus di sini ada yang kedua, ada nilai dari A adalah true, terus dari B adalah false. Berarti nilainya di sini false. Lanjut ke contoh ketiga, nilai A false, terus B true. Tetap nilainya atau hasilnya adalah false karena di sini tidak masuk syarat semua harus kondisi true. Lanjut ke contoh nomor 4, di sini ada false, nilai A false sama nilai B false. Jadi hasilnya adalah false. Baik, kita lanjut ke tabel kebenaran OR. Nah, OR di sini adalah bisa disebut ini ya, atau nah di sini bisa menghasilkan true jika minimal satu kondisi true. Kita langsung masuk ke contoh pertama untuk nilai untuk tabel kebenaran OR. Di sini ada nilai A yang pertama adalah true, terus di gerbang di nilai B dia menggunakan true. Berarti di sini otomatis hasilnya true juga karena tadi di sini menghasilkan true jika minimal satu kondisi true. Karena di sini kondisi keduanya adalah true, berarti output atau hasilnya true. Yang lanjut ke contoh kedua, yaitu nilai atau kondisi A true dan B false, berarti nilainya true ya. Lanjut ke contoh nomor 3, kondisi A adalah false, kondisi B true, nilainya pasti true juga. Dan yang terakhir adalah kondisi nilai A adalah false dan B false, dan hasilnya false karena tidak masuk ke dalam syarat menghasilkan gerbang logika OR. Tabel kebenaran NOT. Nah, di sini beda sama nilai AND dan OR. NOT di sini mengembalikan nilai booleans. Booleans kan ada true and false, benar atau salah. Ini membalikan nilai booleans. Misal nilai booleansnya adalah false and true atau true and false. Nah, di sini kondisinya itu ada satu nilai gitu ya, nilai A. Nah, nilai A ini yang pertama true, berarti kebalikan dari true adalah false. Dan yang kedua contoh dari nilai atau kondisi false, berarti kebalikan dari false adalah true. Nah, untuk terkait operator logika ini udah sampai sini gitu ya, membahas 3 gerbang logika utama, AND, NOT, sama OR. Saya akan membuat 2 variabel, yaitu variabel A dan B. Untuk A sama dengan misal 20 gitu ya untuk nilainya. Nah, untuk nilai variabel ini sendiri menggunakan tipe integer. Nah, terus yang variabel B sama dengan variabelnya 9. Ini di bahasa Python sangat sederhana gitu ya. Kalau untuk menampilkan kita ketik print tanda dalam kurung hasil dari penjumlahan A ditambah B Nah, ini untuk script atau kode pertamanya gitu ya. Jadi di sini menampilkan hasil dari penjumlahan A ditambah B sama dengan, nah ini untuk pengaplikasiannya ya, A ditambah B. Nah, karena A mempunyai nilai 20 dan B sama dengan 9, jadi A ditambah B sama saja seperti 20 tambah 9. Kita save dulu kodenya, terus kita coba jalankan dengan perintah, dan kita coba jalankan Python 3 arithmetic
Python 3 operator aritmetika aritmetika.py dan kita enter hasil dan menghasilkan output seperti di bawah ini. Hasil dari penjumlahan A ditambah B sama dengan 29. Oke, bisa lanjut ya ke pengurangan. Print dalam kurung hasil dari pengurangan lanjut ke perkalian. Nah, ini udah membuat beberapa operator aritmetika. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, dan yang terakhir pangkat. Nah, kalau kita coba jalankan programnya ya, dan kita enter. Nah, ini hasilnya.
hasil dari A ditambah B sama dengan 29. Hasil dari A dikurangi B sama dengan 11. Hasil dari A dikali B hasilnya 180. Dan seterusnya. Nah, di sini ada ini ya pembagian. Jadi 20 dibagi 9 hasilnya 2,2. Terus hasil dari sisa bagi A, sisa bagi atau modulus dari B sama dengan 2. Terus hasil dari A pangkat B jadi A pangkat 9 gitu ya. Nah, ini nilainya 51200 sekian. Nah, ini contoh sederhana untuk penggunaan operator pada bahasa pemrograman Python. Variabel X sama dengan 15. Kita buat contoh untuk penggunaan N. Contoh penggunaan logika N. Print X lebih besar dari 10 NX lebih kecil dari 20. X lebih besar dibanding 10 N X lebih kecil dari 20. Nah, ini nilainya gitu ya. X kan 15. 15 lebih besar dari 10. Nah, ini 15 lebih besar dari 10. N berarti menggunakan gerbang logika N. Bernilai true jika kedua hasil kondisi true. Dan ini udah, yang kondisi pertama sudah benar, 15 lebih dari 10. Dan yang kondisi kedua, X atau 15 lebih kecil dari 20. Kalau kita coba jalankan Python 3 operator logika dan outputnya benar ya, atau true. Dan kita coba lanjutkan ke contoh penggunaan OR. Print X lebih kecil dari 10 or X lebih kecil dari 20.
Sekarang masuk ke contoh penggunaan logika NOT. Untuk penggunaan logika OR, di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama di mana X lebih kecil dari 10, jadi 15 lebih kecil dari 10, itu salah. Dan X lebih besar dari 20, dan kondisi ini pun salah. Jadi keduanya nilainya false, karena di sini untuk OR bernilai true jika salah satu kondisi true. Karena di sini gak ada yang benar atau true gitu ya kondisinya, jadi hasilnya false. Lanjut ke contoh penggunaan logika NOT. Nah, di sini hanya ada satu kondisi di mana X lebih besar dari 11. Jadi 15 lebih besar dari 11 itu nilainya true ya, karena kita menggunakan logika NOT alias membalik nilai boolean. Jadi nilai boolean dari true adalah false. Jadi di sini hasilnya false. Dan untuk pengoperasian operator di bahasa Python ini sudah selesai ya, dan kita nanti akan lanjut ke penggunaan operator relasi. Sekarang bagian operator relasi. Untuk mengulangi materi sebelumnya, jadi ini adalah contoh penggunaan operator relasi di Python. Nah, ini adalah tanda sama dengan, terus ini tanda tidak sama dengan, dan ini tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Buat dua variabel, dengan variabel A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Kita mulai dengan contoh penggunaan sama dengan. Kita coba jalankan. Ini kita coba satu dulu ya. Untuk Python 3, nama filenya operator relasi.py. Kalau kita enter, hasilnya keluar di sini. Dan hasil outputnya false. Kita lanjut ke contoh penggunaan tidak sama dengan.
Oke, di sini udah dimasukkan semua ya untuk operator relasi. Ada contoh penggunaan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Kalau kita coba jalankan B, nah ini hasilnya false karena nilai A adalah 5 dan B 10 gitu ya, jadi tidak sama. Lanjut ke yang kedua adalah penggunaan tidak sama dengan. A 5 dan B 10. 5 tidak sama dengan 10. Nah itu nilainya benar ya, atau true. Terus A lebih besar dari B, itu salah. Dan A lebih kecil dari B, itu benar. Dan A lebih besar sama dengan, nah ini ya, lebih besar atau sama dengan, A lebih besar atau sama dengan B, itu salah. Dan A lebih kecil atau sama dengan B, dan nilainya true. Itu adalah contoh penggunaan operator relasi pada bahasa Python.